Bab 6147. Karena Ervin juga berjanji akan memberikan bantuan kepada manajer Chen dari toko barang antik. Dia membuat perjanjian dengan Jacob bahwa mereka berdua akan bertemu di tempat parkir di luar jalan antik sekitar jam 7 malam. Setelah itu, Ervin pertama-tama mengirim Jacob kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dan kemudian dia memilih seorang adik laki-laki yang pintar di dalam hatinya dan memintanya untuk membiasakan diri dengan alur dan plotnya, dan kemudian membawa barang-barangnya ke toko barang antik. Adik laki-laki yang dipilih oleh Ervin menemuinya di kantor secepatnya. Segera setelah mereka bertemu, Ervin memperkenalkan kepadanya secara rinci apa yang perlu dia lakukan malam ini dan membantunya memperjelas setiap detail. Dan dia memang punya cara yang baik dalam menilai orang. Meski adik pilihannya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Dia memulai dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia telah hafal seluruh naskahnya dan mampu melakukannya dengan sempurna. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan orang ini, Ervin menelepon manajer Chen. Begitu panggilan telepon masuk, manajer Chen adalah orang pertama yang bertanya. "Saudara Ervin, bagaimana perkembangan masalah yang kita bicarakan?" Ervin tersenyum dan berkata, semuanya telah diatur, dan benda serta orang telah ditemukan. Sebentar lagi, dan saat sudah hampir pukul 6.30, saya akan memintanya untuk membawa barang-barang itu ke toko Anda terlebih dahulu. Anda harus menerimanya secara langsung. Manajer Chen berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Ervin, jangan khawatir, saya sudah melakukannya. Semuanya sudah siap, pemantauan telah didebuk, dan tidak ada masalah dengan kamera, perekaman, dan ekspor. Setelah itu, dia segera bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Ervin, tolong perkenalkan naskah ini kepada saya jika waktunya tiba. Bagaimana saya bisa mengatakannya agar saya bisa tampil lebih profesional? Ervin berkata, saya akan memperkenalkannya kepada Anda sekarang. Ambil pena dan kertas dan catat poin-poin penting. Jangan lupakan itu. Tidak masalah. Manajer Chen sangat bersemangat. Segera mengambil pulpen dan kertas, lalu mendengarkan dan menghafalkannya. Di tengah mendengarkan, sudut mulutnya seperti semangka matang dan goreng, tidak bisa menutup sama sekali. Setelah mendengar bagian kedua, dia bahkan meletakkan pena dan kertasnya, memegang ponselnya di antara wajah dan bahunya, mau tidak mau bertepuk tangan, dan berseru. Saudara Ervin, kamu jenius sekali. Anda dapat menemukan metode seperti itu, orang bernama Yo ini harus menggigitnya tanpa berpikir. Ervin terkekeh, dan setelah memperkenalkan keseluruhan rencananya, dia mengatakan kepadanya. Anda harus ingat untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan di toko Anda. Anda tidak boleh memberitahu mereka bahwa ketika ada kabar dari jalan antik bahwa Liang Yun menderita kerugian besar dan mendapat pukulan di matanya. Anda berpura-pura tiba-tiba menyadarinya, memunculkan kamera pengintai, dan mengirimkannya ke kolega Anda agar mereka dapat melihat dengan jelas dan menganggapnya sebagai petunjuk. Dengan cara ini, reputasi Anda sebagai orang yang bermata tajam dan memiliki kemampuan profesional yang jauh lebih baik daripada Liang Yun akan menyebar dengan cepat. Jika masalah ini sampai ke telinga Nona Song, posisimu akan aman. Manajer Chen berkata dengan penuh semangat, Saudara Ervin, Anda telah banyak membantu saya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan khawatir, aku akan memberimu amplop merah besar setelah semuanya selesai. Ervin tersenyum dan berkata dengan santai, selama kamu memiliki hati ini. Setelah mengatakan itu, Ervin berpikir. Yang disebut amplop merah besar yang Anda sebut hanya 10 atau 20 ribu. Jika saya tidak membiarkan Liang Yun tertipu dengan masalah ini hari ini, Jacob harus menanggung biaya setidaknya 100,000 yuan. Ketika hampir pukul 6, Elaine menelepon Jacob dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Hei, suamiku, apa yang ingin kamu makan malam ini? Jacob terkekeh dan berkata, sayang, ada yang harus dilakukan temanku malam ini. Jadi aku tidak akan pulang untuk makan malam. Elaine bertanya dengan santai, ada apa? Jacob tersenyum dan berkata, jika hal ini dilakukan, mungkin kita bisa mendapat 3-400 ribu. Jika berhasil, aku akan membelikanmu cincin berlian besar setelah kita sampai di Dubai. Elaine mendengar berapa banyak yang bisa dia hasilkan, dan dia langsung bertanya dengan penuh semangat. Benar-benar? Bisnis apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan begitu banyak uang? Jacob tersenyum dan berkata, jangan biarkan rahasianya terungkap. Aku akan memberitahumu setelah selesai. Elaine buru-buru bertanya, kalau begitu,
Apakah kamu sudah memutuskan kapan kita akan pergi ke Dubai? Jacob berkata, saya sedang sibuk dengan hal ini sekarang. Terlepas dari apakah dia bisa hadir atau tidak, kami akan berangkat besok pagi. Saya sudah memesan penerbangan dan memesan hotel di Burj Al Arab Bintang 7 yang saya ceritakan sebelumnya. Saya melihat orang-orang membual tentang betapa mewahnya hotel Bintang 7 itu di internet setiap hari. Jadi aku akan memeriksanya. Lihat, betapa hebatnya itu. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung menari kegirangan. Ya Tuhan, bagus sekali. Aku hanya ingin cepat pergi. Kalau begitu kamu harus sibuk malam ini, dan aku akan segera membereskan semuanya. Dia berkata sembarangan, bawalah lebih sedikit barang bawaan. Ambil saja kebutuhannya. Selain kebutuhan, kita bisa membeli sisanya saat kita sampai di sana. Oke. Elaine sangat bersemangat sehingga dia berkata, kalau begitu cepatlah sibuk. Lakukan urusanmu, aku akan mengemasi barang-barangku. Setelah menutup telepon, Elaine segera menelepon Charlie. Charlie berada di Villa Champs-Élysées di tengah gunung. Kakek dan kedua pamannya masih mendiskusikan kerja sama investasi di ibu kota. Dia secara khusus meminta Charlie untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita tua itu. Kebetulan Nanako masih berlatih mengendalikan energi spiritual di villa lain. Jadi Charlie langsung datang ke sini. Awalnya, dia berencana untuk segera kembali ke kota, pergi ke perusahaan Claire untuk menjemputnya, lalu pulang untuk makan malam bersama. Tanpa diduga, Elaine menelepon dan berkata, menantu yang baik, ayahmu ada urusan malam ini. Dia tidak akan pulang untuk makan malam. Dia bilang kita akan ke Dubai besok pagi. Saya harus berkemas. Bagaimana kalau kamu dan Claire memesan apa yang ingin kamu makan dan mengirimkannya pulang terlebih dahulu? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ayah mengatakan ini? Apakah kamu belum menyelesaikan masalahnya? Mengapa kamu berangkat besok? Elaine tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa rencananya, tapi dia baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia ada urusan bisnis untuk didiskusikan malam ini. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Tapi tidak peduli berhasil atau tidak, kita harus berangkat besok pagi. Begitu Charlie mendengar ini, dia tahu bahwa ayah mertuanya pasti akan melakukan sesuatu terhadap Peter malam ini. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang akan mereka mainkan. Charlie secara umum tidak khawatir. Bagaimanapun, baik Jacob maupun Irvin hanyalah udang di depan Peter. Tapi satu-satunya kekhawatiran Charlie adalah mereka tidak mengikuti etika bela diri dan mengumpulkan sekelompok orang untuk mencari masalah bagi Peter. Meskipun Peter telah melihat dunia dan melewati badai besar, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pria parubaya yang lemah dengan sedikit kemampuan bertarung. Belum lagi banyaknya gangster di bawah pimpinan Irvin. Bahkan Irvin dan Jacob pun bisa mengendalikan Peter. Dan ingin menghajarnya. Jadi Charlie memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke jalan antik dengan tenang dan mengawasinya secara diam-diam. Selama mereka tidak melakukan apapun, dia tidak akan ikut campur. Begitu mereka bertindak gegabah, dia bisa menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Elaine. Bu, aku tidak akan kembali makan malam ini. Aku akan memberitahu Claire nanti kalau kalian berdua bisa memesan sesuatu untuk dimakan. Elaine tidak peduli, terutama karena dia tidak bisa memasak. Dia takut Charlie tidak akan makan apapun ketika dia kembali, dan dia akan merasa tidak puas. Karena Charlie tidak mau kembali untuk makan, apapun yang terjadi akan baik-baik saja. Jadi dia tersenyum dan berkata, menantu yang baik karena kamu juga harus sibuk. Kalau begitu, kamu harus sibuk dengan urusanmu. Aku akan menelepon Claire dan memintanya memesan apapun yang dia inginkan. Kita berdua akan makan di rumah. Oke, Bu. Dia menutup telepon, mengucapkan selamat tinggal kepada neneknya, dan pergi ke jalan antik. Setelah tiba di jalan antik, dia berjalan berkeliling dengan memakai topeng dan menemukan harta karun lama milik Peter. Harta karun lama masih belum memiliki papan nama saat ini. Bab 6148. Hanya Peter yang mengemasnya. Selain rak-rak tua dan lemari pajangan, tidak ada produk yang dijual. Berdasarkan hal ini, diperlukan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk kembali ke jalur semula. Saatnya mempersiapkan secara perlahan. Charlie tidak masuk untuk mengganggunya tetapi pergi ke kedai teh tidak jauh secara diagonal di seberang jalan. Dia menemukan tempat duduk dengan pemandangan indah di lantai 2 dan duduk.
dia memesan sepoci biluocun dan meminumnya sambil menunggu di kursinya. Ide buruk apa yang dipendam oleh ayah mertua dan si bajingan Ervin ini? Pukul 5:30 sore, hari mulai gelap. Sesosok tubuh yang tergesa-gesa berlari ke jalan antik. Orang ini langsung menuju ke toko barang antik yang berada di tengah jalan. Saat ini, manajer toko barang antik, Manajer Chen, sedang bekerja di toko bersama beberapa pegawai. Ada beberapa pelanggan yang berkeliaran di dalam toko. Manajer Chen menyerahkannya kepada pegawai lain untuk menanganinya. Sementara dia dengan cemas menunggu anak laki-laki yang diutus oleh Ervin. Beberapa menit kemudian, sesosok tubuh bergegas masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya. Apakah bosnya ada di sini? Apakah Anda mengoleksi barang antik di toko kami? Kumpulkan, kumpulkan. Manajer Chen segera menyambutnya dengan antusias dan berkata ditanya. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda jual? Pria itu melihat sekeliling, lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus sutra merah dari lengannya, lalu dengan hati-hati dia membuka salah satu sudutnya, memperlihatkan celah, membiarkan manajer Chen melihat sebagian kecilnya. Lalu segera menutupinya lagi, dan berbisik. Ini hal yang bagus, saya tidak tahu apakah Anda memiliki kekuatan untuk menerimanya. Manajer Chen berkata sambil tersenyum, lihatlah dirimu. Dikatakan demikian di seluruh kota. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diambil oleh toko barang antik kami, maka tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda. Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Apa yang baru saja kamu tunjukkan padaku? Saya hanya melihatnya sedikit, sepertinya itu sebuah pangkalan. Jika saya membacanya dengan benar, menilai dari pengalaman pribadi saya, itu pasti sesuatu dari dinasti Ming. Jadi, silakan pindah ke ruang VIP, dan kita bisa mendiskusikannya secara detail di sana. Biarkan saya melihat lebih dekat barang itu dan memberi Anda harga sebenarnya. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, oke. Ayo cepat. Manajer Chen mengundangnya ke ruang VIP di belakang dan menutup pintu. Hanya mereka berdua yang tersisa di dalam. Awalnya, tidak ada kamera pengintai di ruang VIP. Sejak Jacob memukul vas itu, Warnia menyuruh orang memasang kamera pengintai di lokasi yang jelas. Pria itu masuk dan melihat ada kamera pengintai di dalam ruangan, jadi dia segera bertanya. Kenapa kamu merekam di sini? Saya tidak bisa membiarkan orang luar mengetahui kedatangan saya ke sini. Manajer Chen tahu betul bahwa percakapan ini sebenarnya adalah naskah yang diatur, jadi dia tersenyum dan berkata. Jangan khawatir tentang ini adalah kamera keamanan internal kami. Ini terutama digunakan untuk menyimpan bukti jika ada yang memiliki perselisihan atau keberatan tentang suatu hal. Mereka yang bekerja di industri kami harus berhati-hati. Jika Anda mengambil sepotong porselen yang pada dasarnya rusak dan sengaja menjatuhkannya di sini, dan mengatakan kami memecahkannya, kami akan diminta memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar normal. Kalau tidak ada pengawasan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk akal saja, bukan? Pria itu melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, Oke, saya di sini untuk menjual barang, bukan untuk menipu orang. Anda harus melihat dulu barang-barangnya, dan jika berhasil, beri saya harga secepat mungkin. Setelah itu, dia menyerahkan benda yang dibungkus sutra merah itu ke tangan manajer Chen. Manajer Chen mengambil benda itu dan melihat patung Buddha serta alasnya yang serasi dengan cermat. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada pria itu, saudaraku, apakah kamu terburu-buru untuk menyingkirkan benda ini? Ya. Pria itu mengangguk dan berkata, selama harganya cocok, kita bisa bergerak sekarang. Manajer Chen tersenyum sambil berpikir dan bertanya kepadanya. Berapa harga yang akan Anda tawarkan untuk barang ini? Pria itu mengulurkan 5 jarinya. 500.000. 500.000? Manajer Chen tertawa dan berkata, benda ini terlihat seperti Buddha perunggu dari periode Xuande dinasti Ming. Pengerjaan dan bentuknya sangat bagus. Kalau dilelang, setidaknya bisa terjual 1 atau 2 juta. Temukan yang kuat seperti toko barang antik. Kalau dijual konsinyasi di toko barang antik, minimal bisa dijual seharga 1 juta. Mengapa kamu menjualnya dengan harga 0,5 juta? Pria itu menghela nafas. Sejujurnya, benda ini milik orang tua kita, yang baru saja meninggal sore ini. Dia mewariskan semua barang antik di rumah kepada kakak laki-laki tertua saya dalam surat wasiatnya. Saya pikir orang tua itu sangat memihak,
jadi saya harus mendapatkan sesuatu untuk diri saya sendiri. Jadi saya diam-diam mengeluarkannya dan ingin segera menjualnya. Kalau mau dicairkan, tidak perlu kasih tahu saya apakah nilainya 1 juta atau 2 juta. Atau bahkan 3 atau 5 juta. Saya tidak serakah. Jika Anda memberi saya 1/2 juta, barang ini menjadi milik Anda. Manajer Chen bertanya balik kepadanya. Karena orang tua Anda telah membuat surat wasiat dan menyerahkan barang-barang kepada kakak laki-laki Anda, dan Anda mengeluarkannya secara diam-diam, itu adalah pencurian, dan kemudian barang ini menjadi milik curian. Apakah menurutmu aku berani menerimanya? Dia segera berkata, ya orang tua kita memiliki banyak hal, dan ini hanyalah salah satunya. Apalagi kakak tertua saya tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dia bahkan tidak tahu apakah benda seperti itu ada atau berapa nilainya. Selain itu, jika hal ini benar, tidak mungkin saya hanya meminta 500,000 yuan. Anda mengenal banyak orang kaya dalam bisnis ini. Jika Anda dapat menemukan orang kaya yang menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuk membelinya, maka Anda akan menghasilkan puluhan atau bahkan jutaan. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saya sudah menjelaskan situasinya kepada Anda, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Saya akan memberikan 100,000 lagi. Jika kamu bisa menerimanya, aku akan memberimu 400,000. Saya tidak tahan, saya akan mencari orang lain untuk melihatnya. Manajer Chen mencibir dengan nada menghina dan berkata, ya ampun, kemampuan aktingmu memang bagus, dan ceritamu cukup bagus, tapi kamu mengira aku orang yang salah. Bagaimana seseorang bisa menjadi manajer umum toko barang antik dan masih tidak melihat tipuan Anda? Ekspresi pria itu menunjukkan kepanikan dan dia dengan cepat berkata, trik apa yang bisa saya lakukan untuk menjual sesuatu dengan tulus? Jika kamu mau maka kamu bisa. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan saja kepada saya, atau kemungkinan terburuk saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Manajer Chen tersenyum menghina dan berkata, patung Buddha Anda memang bagus, bentuk dan pengerjaannya sangat bagus, tetapi kotak kulitnya terlihat tua secara artifisial. Menurut saya, meskipun ini bukan kerajinan tangan modern, namun tidak terlalu tua. Ini adalah akhir paling awal dari akhir dinasti Qing, dan mungkin ini adalah sesuatu dari awal Republik Tiongkok. Tapi ada satu hal yang ingin dikatakan, markasmu ini benar-benar sebuah benda tua dengan pintu besar dari zaman Xuande dinasti Ming. Sayangnya, itu hanya sebuah pangkalan. Tanpa patung, alasnya tidak akan berarti apa-apa. Nilainya hanya beberapa puluh ribu yuan. Jadi aku akan melihat milikmu ini. Paling banyak, harganya hanya 70,000 hingga 80,000 yuan, dan menjualnya kepada saya seharga 500,000 yuan, membuatnya tampak seperti Anda memberi saya kebocoran besar. Bukankah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Pria itu tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat, ini, kamu, bagaimana kamu melihat ini? Itu lelucon. Manajer Chen berkata dengan arogan. Aku sudah bermain-main selama bertahun-tahun jika aku tidak bisa melihat tipuan kecilmu. Bukankah bertahun-tahun mengembara akan sia-sia? Setelah itu, dia melemparkan barang-barang itu kembali ke pihak lain dan berkata dengan dingin. Saudaraku, jika kamu ingin menipuku, kamu masih terlalu muda. Kembalilah dan berlatih keras selama beberapa tahun lagi. Pria itu mengambil barang-barang itu dan berkata dengan gugup dan ketakutan. Maaf bos, saya hanyalah seorang pemuda yang tidak mengetahui kebenaran, dan saya mencoba melakukan segalanya di depan Anda. Tolong jangan sejahat Balimatart sepertiku. Manajer Chen melambaikan tangannya dengan jijik. Oke, ambil barangmu dan keluar. Hai! Pria itu buru-buru meletakkan barang-barang itu ke dalam pelukannya dan lari dari pintu tanpa menoleh ke belakang. Manajer Chen membelakangi kamera, dengan wajah bahagia yang diam-diam, dan menghela nafas dalam hatinya. Demen, ternyata ini perasaan mengandalkan teknologi untuk pamer. Meskipun aku tahu itu hanya akting, itu sungguh menyenangkan. Memikirkan hal ini, dia bangkit seperti karakter utama drama, melihat ke arah mana pria itu melarikan diri, dan mencibir. Tidak ada pembohong antik yang lebih pintar dari manajer Chen yang bisa membodohiku. Setelah itu, dia menutup pintu ruang VIP dan kembali ke lobi. Setelah pria itu melarikan diri dari toko barang antik, dia berjalan mengitari jalan antik dengan membawa barang-barangnya. Saat ini, Peter baru saja hendak menutup tokonya. Ia berencana pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan menata lantai 2 tempat tinggalnya.
Pria itu kebetulan menyelinap ke pintu tokonya. Dia mendongak dan melihat Peter. Melihatnya, dia merendahkan suaranya dan bertanya secara misterius. "Bos, apakah kamu mengumpulkan barang-barang lama di sini?"